Ex-Kapolda Jabar Anton Carlian, Ibtu Rudiana sempat ketakutan saat tangani kasus Vina. Memastikan bahwa ada kekuatan besar yang membuat Linda ini takut, kalau menurut saya, sehingga dia tidak bisa melaporkan dan dia alih-alih menjadi kesurupan. Kesurupannya, saya tidak menuduh dia ini melakukan sebuah kebohongan ya, tapi bisa saja kan, misalkan orang ini memegang sebuah rahasia yang sangat besar, terus kemudian dia ini jadi tertekan dan mengigau tentang itu tadi. Sangat mungkin hal itu tadi terjadi. Ini Pak Rudi ada yang ditutup-tutupi, seolah-olah ya biar yang 8 saja yang sudah terlanjur ditangkap, kemudian ada kepentingan atau ada masalah yang lebih besar yang ditutupi. Karena Pak Rudiana ini seorang anggota polisi. Saya pastikan anggota polisi itu intelijennya ya itu luas, Pak. Jadi pasti dia melakukan penyelidikan kan. Pertama itu bukan langsung diserahkan ke reskrim, dilakukan penyelidikan oleh Pak Rudi dulu kan, menurut pengacara dari 5 terdakwa atau Ibu Titit itu kan. Nah sehingga harusnya Pak Rudiana yang seorang anggota polisi itu harusnya mengetahui ini ya, karena anggota polisi luas kan, intelijennya juga luas. Nah harusnya mengetahui. Nah kenapa tetap malah mengarahkan ke Liga Akbar agar 8 orang saja dengan membuat skenario seolah-olah Liga Akbar mengetahui peristiwa itu. Dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama misalnya apakah korbannya memang murni Vina kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Pelaku sebenarnya itu sudah tertangkap, tapi atau tidak tertangkap, intinya adalah sudah diketahui dan dilakukan sebuah balas dendam dan sudah meninggal. Kasus ini sebenarnya pelakunya itu sudah meninggal karena sudah ketahuan dibunuh secara ya mungkin di luar hukum ya, bisa saja seperti itu, oleh orang yang sakit hati misalkan ya. Terus kemudian kasus ini nggak bisa dilanjutkan karena ya si pelaku utamanya itu sudah meninggal dunia. Tapi yang lain-lain ini mungkin bisa saja ditangkap, bisa saja ya iya ternyata ada dugaan juga salah tangkap karena kan mereka bonyok-bonyok itu kan. Nah makanya perlu diaudit terhadap kasus kemarin itu penanganannya seperti apa. Kan bisa saja seperti itu. Nah kenapa kok terus sekarang ini pada ribut? Ya teori-teori tentang kasus yang diangkat kembali untuk menutupi kasus yang lain itu sesuatu yang bukan baru kan. Nah tapi bagaimana jika ternyata hal tersebut ada? Lalu Rudiana diperiksa itu baru jam 6.30 malam ya. Ini sebagai pelapor. Nah ini yang baru diperiksa 6.30 malam. Kapan surat perintah itu dibuat ditangkap, kemudian atas dasar alat bukti apa untuk menetapkan 8 orang itu sebagai tersangka. Ini yang di sini yang ada dugaan mulai nyasarnya kasus ini, mulai rusaknya kasus ini harus didalami di sini ya, rusak kasus ini di sini. Karena sudah terlanjur menangkap 8 orang ini, kemudian malu untuk melepaskan, maka dipaksakan agar Liga Akbar ya saksiannya itu akan dicocok-cocokkan supaya 8 orang ini tetap dihukum, tetap dibawa ke pengadilan ya. Ini kan sudah putusan pengadilan ya, makanya bagi saya setelah munculnya kesaksian Liga Akbar itu agar segera diproses itu Pak Rudiana. Kalau polisi punya naluri bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi mengendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal oleh Propam gitu. Sekarang masyarakat ini itu menilai dengan tidak objektif karena tadi memori kolektif menganggap bahwa ini adalah sebuah cara untuk melimpahkan ke satu orang itu saja, dan dugaan bahwa tetap adanya pejabat yang terlibat di sini. Itu kan udah sakit hatinya masyarakat selama ini yang melihat bahwa hukum ini tajam ke bawah tapi tumbul ke atas. Nah, ayo kita kawal proses hukum yang akan terjadi, pengumpulan bukti, penyidikan, penyelidikan hingga naik berkasnya dan terus kemudian dituntut dan disidangkannya kasus ini.
fakta-fakta lampau soal Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus pembunuhan putranya dan Vina Cirebon terungkap. Adalah mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan yang membongkarnya. Saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu, Anton Carlyan menyebut Ibtu Rudiana ayah Eki sempat mengalami ketakutan. Anton menuturkan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya, kata Anton Carlyan, pengusutan pembunuhan Vina Cirebon itu dilakukan oleh Polres Cirebon bukan oleh Polda Jabar. Dikatakan Anton Carlyan, Ibtu Rudiana tak ingin menetralisasinya sebagai anggota polisi kala itu, justru mengganggu pengusutan pembunuhan Vina Cirebon. Anton Carlyan sendiri mengaku jika kasus pembunuhan Vina Cirebon kala itu tidak seviral sekarang. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena saat itu orang tua Eki takut netralitasnya kurang maksimal, maka ditarik ke Polda, dan kedua saat itu memang sudah sedikit meriak-riak kecil karena dianggap pelaku itu sadis dan kejam sehingga ada isu-isu akan diserang masyarakat. Ungkap Anton Carlyan dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi Kamis 13 Juni 2024. Hingga akhirnya Polda Jabar mengambil alih dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Makanya untuk meminimalisir masalah jadi ditariklah ke Polda Jabar, terangnya. Diceritakan Anton Carlyan, dari pengalaman menangani puluhan kasus pasti para pelaku tidak ada yang mengaku. Untuk itu ia menyarankan agar tidak terkecoh dengan kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Ia mencontohkan seperti kasus Jessica Wongso hingga Munir. Kalau kesaksian itu sangat rentan sekali, dari pengalaman saya beberapa puluh kasus pembunuhan, kebanyakan para pelaku sampai sidang pun tidak ada yang mau mengaku, termasuk Jessica tidak mau mengaku, Cak Gus Munir juga tidak mengaku. Kenapa? Karena kesaksian mahkota itu pasti membela dirinya, makanya harus ditengahi bukti mati. Polda Jabar membenarkan Ibtu Rudiana ayah Eki kekasih Vina Cirebon diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan Ibtu Rudiana ini digelar baru-baru ini secara tertutup tanpa diketahui awak media. Diketahui penyidik kembali memeriksa beberapa saksi dan telah terkumpul sebanyak 71 saksi, di mana salah satunya yang terbaru adalah ayah Eki Ibtu Rudiana. Ia ini juga sempat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Cirebon beberapa hari lalu. Polda Jabar tak memberikan kepastian terkait waktu pemeriksaan Ibtu Rudiana ayah Eki oleh Propam, namun membenarkan jika pemeriksaan Ibtu Rudiana ini sudah dilakukan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan pemeriksaan Ibtu Rudiana dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal.